Kalau ayam yang sudah tergoreng, itu kita kan punya range waktu itu 1,5 sampai 2 jam itu harus habis. Tapi untuk hari ini nggak habis, besok digoreng lagi itu udah menzalimi customer dan itu berdosa dalam akidah agama kita. Assalamualaikum teman-teman. Cerita kita kali ini dari Kutaraja Fried Chicken, ayam goreng produk Anek Nanggro yang hingga saat ini puluhan cabangnya sudah tersebar di seluruh Aceh. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis. Perkenalkan, dengan saya Robi Erianto. Saya sebagai founder dan juga sebagai CEO di Kutaraja Fried Chicken. Jadi sekarang kita bakal mulai bagaimana proses breeding ayam di Kutaraja Fried Chicken. Yang pasti yang pertama kita harus cuci tangan dulu agar bersih. Kemudian step pertamanya itu yaitu di penumpukan ayam. Jadi kita menggunakan ayam fresh. Jadi langsung di. Sudah pastinya kita ada standar khusus untuk potongan ayam, berat ayam, dan bagaimana teknik potongan ayam. Jadi kita makai itu ayamnya yang ukuran 1,8 kilo. Kutaraja Fried Chicken itu selalu menggunakan ayam fresh dalam proses penggorengannya. Kita tidak menggunakan ayam beku. Itu juga salah satu diferensiasi kita dengan fried chicken lain. Jadi sampai hari ini tuh kita masih ayam fresh dari supplier, dipotong hari ini dan kita pergunakan hari ini. Besoknya juga begitu, masuk lagi ayam fresh digunakan untuk hari ini. Kita sudah berkomitmen dengan MUI dan MUI juga sudah turun kemarin ke hampir seluruh supplier kita untuk memastikan proses daripada pemotongan ayam itu sesuai dengan syariat Islam. Dan suppliernya berputar di mana Kutaraja itu ada. Ini kita di Banda Aceh, suppliernya orang Banda Aceh. Ada di Aceh Barat Daya, Blang Pidi, kita ngambil suppliernya di Blang Pidi. Ada di Tapak Tuan, kita ngambilnya di Tapak Tuan. Di Takengon, kita ngambilnya di Takengon. Bagaimana kita menciptakan ekonomi mikro itu dari kita untuk kita. Berbicara kenapa kita memilih ayam goreng crispy, sebenarnya ini ada historical di mana kita dulunya merupakan salah satu karyawan pernah bekerja di fried chicken yang sudah terkenal dan sudah punya brand secara nasional bahkan internasional. Jadi di situ kita dapat ilmu, dapat sistem manajemen, sehingga kita memilih fried chicken ini. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat sebenarnya fried chicken ini memiliki pangsa pasar yang memang nggak ada pernah habisnya. Dari mulai anak-anak sampai ke orang dewasa, orang tua pun semuanya bisa dan semuanya suka fried chicken. Ini ayamnya nggak ada apa-apain, biar crispy-nya itu tetap lengket ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kita goyang, nanti jatuh nanti crispy-crispy-nya itu bang. Kita ini produk lokal. Tagline kita itu produk Anek Nanggro, yang bahasa Indonesia adalah produk dalam negeri. Jadi bagaimana saya dan tim memastikan kita memakai semua bahan-bahan itu lokal terlebih dahulu. Dari semua bahan yang kita pakai itu inginnya belinya di Aceh. Supaya apa? Supaya uang dan perputarannya itu ada di Aceh. Pajaknya juga bayarnya di Aceh.
kalau ayam yang sudah tergoreng itu kita kan punya range waktu itu 1,5 sampai 2 jam itu harus habis. Tapi untuk hari ini nggak habis, besok digoreng lagi itu udah menzalimi customer dan itu berdosa dalam akidah agama kita. Kita berkeinginan mengambil nama usaha kita itu yang ada khas Acehnya. Jadi singkat cerita kita dialog lah dengan beberapa teman, baik itu dari lingkungan eksekutif, legislatif, apa kira-kira nama yang kita buat untuk fried chicken ini, yang nantinya apabila usaha ini tumbuh berkembang dengan izin Allah, orang akan ingat Kutaraja kan nama kota Banda Aceh dulunya pada tahun 1962 kalau saya nggak salah. Dan store pertama kita juga ada di Banda Aceh, tepatnya itu di Prada. Jadi dasar itulah kita buat Kutaraja Fried Chicken. Andai suatu saat nanti misalnya kita ada di luar provinsi Aceh, baik itu di Medan, Jakarta, di Malaysia dan lain-lainnya, saat orang melihat Kutaraja, orang pasti yakin ini Acehnya. Apalagi ditambah dengan logo kita yang wajah, kebetulan wajah saya, kemudian kita pakai kupiah Acehnya yang memang ciri khas Acehnya kita tonjolkan untuk nama dan logo usaha kita ini. Kita mantri dulu. Marketing bring customer in katanya. Operational bring customer back. Berbicara marketing, ya seperti Bang Hanif tahulah, ini salah satu marketing kita juga kan, masuk di kanal YouTube. Kemudian kita juga bisa mempromosikan dari Instagram, dari TikTok, dari influencer, dari media cetak, baik itu Serambi Indonesia dan lain-lain sebagainya. Dari situ semua kita rangkul dan kita bekerja sama dengan semua aspek dan semua lini yang bisa mengangkat branding kita, yang bisa mendatangkan marketing bagi kita. Itu semuanya kita kerjasamakan. Masya Allah, ayam Kutaraja ini fresh, baru digoreng. Masya Allah, ayamnya masih hangat, paketnya dapat nasi, sambalnya bisa di custom dan harganya beda-beda. Ini kita pakai salah satu otentik di sini, sambal asam sunti. Ada sambal mata, ada sambal gepreknya juga. Oke, dan kita pesan satu sop juga, snacknya kentang goreng. Oke, kita coba ayamnya dulu. Ada suara kerenyesnya, coba teman-teman dengar. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini masih hangat-hangat. Kita coba. Bismillah. Oh, kulit kriuknya. Ini dagingnya benar-benar fresh, sudah dimarinasi dan bumbunya sudah meresap ke dalam. Ini walaupun kita makan ayam tanpa kulit crispy-nya, udah enak nih. Udah ada rasanya. Kulitnya ini benar-benar crispy, ada teksturnya berulir-ulir, dan ini nggak keras. Insya Allah nggak bikin mulut kita baret. Nah, ini perpaduannya kalau dimakan berbarengan ini cocok sekali dalam mulut. Ayam goreng produk lokal, the best di Banda Aceh nih. Sebenarnya ayam gini aja udah sangat enak. Namun kalau teman-teman mau ada sambal bisa dicocol. Ini otentik Aceh juga, sambal sunti. Nah, rasa Acehnya ada di sini. Rasa asam sunti, belimbing ulu yang sudah dikeringkan, kemudian diulek dengan sambal cabai, asam-asam pedas, enak. Apa sih yang membuat bisnis kita itu diferensiasinya berbeda dengan bisnis orang lain? Fried chicken mungkin Bang Hanif juga tahu lah, hampir di seluruh pelosok ada semua fried chicken. Namun apa yang identik daripada Kutaraja Fried Chicken ini? Yang pertama saya sampaikan, kita mengambil positioning itu karena kita
kekasan Aceh tadi, kita mengambil ada beberapa sambal kita itu yang memang rasanya itu bagi saya lidahnya orang Aceh. Contohnya sambal asam sunti yang mungkin tidak ada di fried chicken lain, sambal bunga kala, sambal yang terbaru kemarin ayam kecap, dan juga ada sambal-sambal nasional seperti geprek, cabai hijau, mata, fire chicken dan lain-lainnya. Itu mungkin sudah biasa dengan fried chicken lain. Tapi yang khas kita itu memang di asam sunti dan bunga kalanya, yang ciri khas Acehnya, yang kita ambil dari mak-mak atau pedagang di Banda Aceh dan di mana Kutaraja itu ada. Kutaraja Fried Chicken itu lahir tepatnya pada tanggal 18 Desember 2021. Ya, di sana ada saya kebetulan sebagai foundernya, kemudian ada juga Pak Kurmaini sebagai co-foundernya, kemudian ada juga tim orang-orang tim awal yang dari awal kita hadir Kutaraja, ada Pak Radiansah dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah secara provinsi kita saat ini sudah ada 29 gerai, 29 outlet. Khusus untuk Banda Aceh dan Aceh Besar kita sudah ada 12 cabang. Banda Aceh ada 8, Aceh Besar ada 4. Banda Aceh Besar kan hampir satu lah wilayahnya, dekat-dekatan. Jadi biasanya kita berapa cabang di Banda Aceh? Kita udah 12 cabang Banda Aceh dan Aceh Besar. Sesuai dengan nama Kutaraja, kita ingin memenuhi semua kabupaten kota di Provinsi Aceh. Setelah itu tersedia, mungkin kita akan coba ekspansi ke wilayah lainnya, baik itu mungkin Jakarta, Sumatera Utara mungkin yang dekat, bahkan mungkin sampai ke mungkin yang Asia Tenggara, apakah kita ke Malaysia dulu atau ke negara Brunei dulu. Itu pasti. Kalau ditanya ada keinginan dan harapan, ada. Cuma mungkin kita harus menguatkan dulu fondasi, fundamental bisnis kita ini. Jangan kita buka keluar nanti bumerang bagi kita, karena kontrolnya, monitoringnya, konsistensinya itu diperlukan memang ekstra kuat untuk membuat store atau outlet kita di luar wilayah kita. Sejauh ini sampai hari ini kita melihat inovasi yang kita lakukan adalah inovasi lebih ke penciptaan new produk baru, kemudian membuat desain yang semodern mungkin, yang memang eye catching bagi customer, ya menjadi photo booth bagi Instagramable dan bagi anak-anak muda. Kemudian juga kenyamanan, kita buat ruangannya adem, nyaman. Produknya kita berikan produk-produk yang terbaik. Ada beberapa kawan yang memang mengatakan, ayolah buka di warung kopi gerobakan misalnya, atau buka mobil-mobil berjalan, food truck. Sampai hari ini kita belum melakukan itu, dan kita juga tetap pada core bisnis kita tetap mainnya itu di store, di outlet. Kita nggak main di masuk ke warung kopi buka gerobak, kita nggak. Karena kita dengan standar brand kita sendiri, kita tetap minimal seperti express kita buka, drive thru kita buka yang kecil-kecilnya, atau yang kayak paling minimal itu kayak di Dua Saudara Samahani. Kita ada counter 4x4, kita proses penggorengannya di situ semua, bahan bakunya di situ semua, buat sambal di situ semua. Dengan hadirnya Kutaraja Fried Chicken bisa menambah warna-warni cita rasa sesuai dengan lidah customer harapkan, dan kita berharap semua produk kita baik dari ayam, snack, minuman yang kita sajikan dan yang akan kita keluarkan nanti new produk kita pada ya mungkin bulan Februari ini sesuai dengan harapan customer kita. Dan harapan kita semoga usaha kita ini juga Kutaraja Fried Chicken itu yang pertama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan dan bisa dapat tumbuh berkembang sampai kapanpun, dan dapat bisa membantu menyerap tenaga kerja, bersinergi dengan pemerintah, mengurangi pengangguran, dan juga bisa meningkatkan paling enggak PAD di tempat kita berada. Sekian sharing dari kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.